Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang menyederhanakan akar. Ya, jadi cara untuk menyederhanakan akar itu salah satunya dengan metode pohon faktor. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita bagi akarnya itu dengan bilangan prima, mulai dari yang terkecil terlebih dahulu. Jadi bilangan prima itu kan ada 2, ada 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita bagi dulu dengan angka 2. Kalau nggak bisa dibagi angka 2, kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, dibagi angka 3, bisa atau enggak. Kalau masih nggak bisa, kita lanjut ke angka selanjutnya, yaitu 5. Nah, kalau bisa berarti pakai angka itu, tapi kalau nggak bisa, kita masih lanjut ke bilangan prima selanjutnya. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan angka 1 di hasil akhirnya, itu kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menyatukan bilangan pembaginya. Jadi bilangan prima itu kita satukan ke dalam akar. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh dulu. Jadi misalnya di sini ada contoh akar 14. Akar 14 itu kan nggak bisa disederhanakan. Yang bisa disederhanakan itu kan yang kayak akar 4 itu kan hasilnya udah pasti 2, akar 16 hasilnya udah pasti 4, akar 81 udah pasti 9, akar 169 itu kan udah pasti 13. Tapi kalau kayak akar 14 itu kan nggak ada akar jelasnya berapa hasil jelasnya, jadi kita sederhanakan dengan menggunakan pohon faktor. Jadi seperti ini, kita tulis dulu nih akar 14. Nah, kita bagi gunakan pohon faktor, kita bagi sama bilangan prima 2, bisa atau enggak? Bisa, jadi kita bagi pakai 2, hasilnya 7. Nah, 7 ini kita bagi sama bilangan prima lagi, 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, 5 nggak bisa, 7 bisa, hasilnya 1. Jadi kalau udah 1 kayak gini, itu udah stop di sini. Jadi bilangan primanya itu yang kita lanjut ke langkah 2, yaitu menyatukan bilangan prima. Bilangan primanya itu ini, yang di pinggir sini, yang membaginya. Jadi selanjutnya kita tulis, kita satukan bilangan prima tersebut ke dalam bentuk akar. Akar 14 kita ganti angkanya jadi 2 sama 7. Jadi 2 kali 7. Jadi sama dengan akar 2 dikali akar 7. Itu untuk menyederhanakannya. Nah, kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya itu ada akar 60. Akar 60 berarti kita tulis dulu nih, akar 60 kita bagi sama bilangan prima yang terkecil, yaitu 2, bisa, jadinya 30. Kemudian 30 nya kita bagi 2, hasilnya 15. Dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 bisa, hasilnya 5. Nah, 5 ini dibagi berapa? 5 itu dibagi 5, hasilnya 1. Karena udah 1, udah berhenti di sini, jadi kita satukan bilangan primanya yang ini, yang di pinggir. Hasilnya berarti 60 nya itu kita ganti sama 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, 2 kali 2 itu kan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Akar 2 pangkat 2 kan akar A kuadrat sama dengan, kalau kuadrat ketemu sama akar itu hasilnya A. Jadi kalau kuadrat ketemu sama akar, kuadrat sama akarnya itu hilang, jadinya A. Jadi kalau akar 2 kuadrat itu hasilnya jadinya 2. Dah, yang 3 sama 5 ini masih tetap di dalam akar, jadinya 2 akar 3 kali 5, 15. Jadi bentuk paling sederhananya dari akar 60 adalah 2 akar 15. Nah, kemudian di sini ada selanjutnya ada latihan. Coba teman-teman kerjakan dulu latihan yang ada di layar ini. Akar 90 itu berapa? Bisa di pause dulu videonya, nanti kita jelaskan. Oke, udah ketemu jawabannya ya teman-teman? Kita lanjut ke pembahasannya. Kita tulis dulu nih akar 90, kita bagi sama 2, hasilnya
45. Kita bagi lagi sama 2, nggak bisa. Bagi 3 bisa, hasilnya 15. Kita bagi lagi, bagi 2 nggak bisa, bagi 3, hasilnya 5. Kita bagi lagi sama 5, hasilnya 1. Udah 1, stop. Terus bilangan primanya berarti yang ini. 2, 3, 3, 5. Kita tulis ulang di sini, kita masukin ke dalam akar, jadinya 2 dikali 3, 3-nya ada 2, berarti 3 kuadrat dikali 5. Hasilnya, nah yang 3 kuadrat ini berarti ketemu akar, hasilnya 3. 2 sama 5-nya itu tetap di dalam akar, jadi 2 kali 5. Jadinya hasilnya 3 akar 10. Jadi akar paling sederhana dari 90 adalah 3 akar 10. Oke, mungkin itu video kali ini. Semoga bermanfaat.